bayar pajak belum, kau udah bayar royalti belum gitu. Tadi yang dibilangkan oleh Seto tadi, itu dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, karena pilar ketiga itu ya, kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kau memperbaharui izinmu di apa, nggak bisa karena kau belum bayar ini. Jadi semua ngerti, dan memang ini yang membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena AI itu, Artificial Intelligence, dengan big data yang kita punya, yang sedang dibangun terus ini, itu akan membuat Indonesia ini berubah. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan. Ya, akan ketahuan. Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Bagaimana pajak-pajak yang sudah mereka bayarkan. Memang dari PIK 2 ataupun Agung Sedayu itu tidak detail menyampaikan soal 50 triliun itu kan peruntukannya bisa jadi bukan soal HGB atau SHM yang ada di laut itu. Bisa jadi itu soal pembangunan PIK 2 dan sebagainya gitu. Tapi ya setidaknya dengan spill atau bocoran yang sudah disampaikan oleh pihak Nono Sampono, ini menunjukkan bahwa sebuah pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh pemerintah selanjutnya ketika HGB atau SHM itu dibatalkan, maka bagaimana dengan pajak yang sudah terlanjur mereka bayarkan? Itu yang kemudian harus dijawab oleh pihak pemerintah. Dan kalau pihak pemerintah mau membatalkan HGB-nya dan kemudian ini dianggap sebagai tanah musnah dan sebagainya, ya maka selanjutnya pihak pemilih itu mestinya diberikan pilihan atau diberikan waktu untuk melakukan reklamasi sebelum ditetapkan sebagai tanah musnah. Nah, kalau itu kemudian dibatalkan saja tanpa diberikan peluang atau waktu untuk melakukan reklamasi, itu nanti hukumnya seperti apa? Nah, kalau diberikan waktu untuk melakukan reklamasi, pasti ya Agung Sedayu langsung tuh langsung rata semua dengan tanah tuh laut-laut itu. Ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nono Sampono ataupun PIK 2, bagi saya ini menjadi satu pelajaran agar pemerintah itu ya nggak ambil enaknya saja gitu ya. Karena bayangkan PIK 2 sudah bayar SHM, HGB, bayar pajaknya gitu ya. Tiba-tiba ketika ada isu seperti ini mau dibatalkan semuanya, itu kan jadi kayak ngambil enaknya saja gitu. Harusnya pemerintah ya bertanggung jawab dong. Siapa dulu yang mengeluarkan? Kenapa mereka mengeluarkan? Coba dianalisa dan dicek apakah prosesnya sudah benar. Kalau sudah benar, ini gimana caranya kemudian mereka mau batalin HGB dan SHM-nya? Ya, jadi ya bagi saya apapun yang disampaikan oleh pihak Nono Sampono ataupun PIK 2 dan Agung Sedayu Group kemarin, ini menjadi satu alarm, menjadi satu sinyal bahwa kalau pemerintah tidak jujur, maka nampaknya PIK 2 ataupun Agung Sedayu itu akan membuka data lebih banyak lagi dibandingkan apa yang disampaikan sekarang. Sekarang mungkin hanya satu bocoran bahwa PIK 2 ataupun Agung Sedayu itu sudah bayar hampir 50 triliun pajaknya, dan banyak lagi yang juga sudah dibayarkan dan tidak disampaikan gitu ya. Apakah pihak pemerintah mau melanjutkan drama-drama ini atau kemudian jujur saja terkait apa yang sedang terjadi? Nah, kalau seperti sekarang semuanya pura-pura, semuanya bilang nggak tahu, ya selanjutnya ya mungkin pihak PIK 2 ataupun Agung Sedayu ataupun Nono Sampono yaitu ya nandain lah menteri-menteri itu gitu ya. Kan menteri-menteri itu pasti udah pernah ketemu dong gitu ya, dengan entah itu dengan Aguan, entah dengan pihak PIK 2, kan pasti mereka sudah ada fotonya, setiap pertemuan kan didokumentasi, setiap bahasan pertemuan bahas apa, bahas rencana reklamasi, rencana pengembangan dan sebagainya, kan itu ada semua tuh. Ada datanya, ada pembayarannya, ada apa namanya skenarionya, ada pajaknya dan sebagainya. Kenapa itu tidak dibuka saja gitu? Ya, saya bagaimanapun mengapresiasi keberanian dari Nono Sampono untuk bicara bahwa mereka sudah mengeluarkan uang pajak setidaknya hampir 50 triliun, tapi kita menunggu lebih dari itu supaya bahasan soal isu pagar laut ini jadi lebih berimbang, jadi lebih rasional dibandingkan sekarang. Kalau yang sekarang itu semuanya tuh nggak logis gitu. Ya, Ibu Titik tiba-tiba naik tank, nggak logis gitu. Tiba-tiba ribuan pasukan membongkar pagar laut, itu juga sangat nggak logis gitu. Karena ya
biaya operasional yang dikeluarkan untuk membangun, menghancurkan atau membongkar pagar-pagar laut itu jelas sangat besar sekali. Dan itu menjadi satu lelucon atau satu cerita yang lucu gitu ketika ada ribuan pasukan dikerahkan hanya untuk mengalahkan pagar laut bambu. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas satu judul, yaitu terkait pemungutan liar dari pejabat-pejabat negara ataupun oknum-oknum tertentu yang melakukan pelanggaran ataupun melanggar aturan hukum, di mana mereka melakukan pungli ini untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi sebelum kita lebih lanjut, kita akan cari tahu dulu apa itu pungli, pungutan liar itu apa, ataupun jerah hukum yang akan mereka dapati ketika mereka melakukan pelanggaran hukum terkait pungutan liar tersebut. Jadi di sini informasi yang telah saya kumpulkan sedikit, yaitu pungli ini menurut KBBI, pungli ini merupakan praktik meminta sesuatu seperti uang kepada seseorang, lembaga atau perusahaan tanpa mengikuti peraturan yang lazim. Jadi lebih singkatnya, pungli merupakan semua bentuk pungutan tidak resmi tanpa landasan hukum. Biasanya praktik ini terjadi di tempat wisata, di tempat-tempat umum seperti di jalanan atau pasar tradisional. Jadi itu adalah salah satu bentuk di mana sering terjadinya pungutan liar ini di kalangan masyarakat dari pejabat negara Indonesia sendiri ataupun oknum-oknum tertentu yang pada dasarnya berniat untuk melakukan pungutan liar. Jadi kita akan membahas bagaimana jika pungli dilakukan oleh pejabat pemerintah. Jadi seperti kasus yang tengah menjerat beberapa pegawai KPK, pungli juga rentan dilakukan oleh oknum pejabat instansi pemerintah lain, terutama di sektor pelayanan publik, terlebih jika pengelolaan birokrasi kurang transparan serta pengawasan yang lemah. Jadi jerat hukum pungli bagi pejabat pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi bunyinya yaitu seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang untuk memberikan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan ataupun untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan pasal berikutnya yaitu pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan nominal uang paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi fenomena pungli ini atau pungutan liar merupakan praktik ilegal yang masih menjamur di kalangan masyarakat hingga kini, teman-teman. Jadi tidak sedikit juga kita mendapati keluhan-keluhan dari sosial media ataupun berbagai macam informasi yang kita dapati terkait kasus pungli ini dari beberapa masyarakat, karena diketahui praktik ini tidak hanya dilakukan beberapa bidang saja, jadi melainkan semakin meluas. Bahkan diketahui tindakan ini juga memberikan instansi KPK dengan setoran uang mencapai miliaran rupiah, yang mana korbannya merupakan masyarakat binaan rutan KPK. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pungli juga merupakan tindakan yang diancam pidana paling lama 9 tahun. Ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang Pasal 368 Ayat 1.
Jadi bunyinya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau diancam kekerasan untuk memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ataupun orang itu sendiri. Jadi atau supaya untuk membuat utang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, teman-teman. Jadi ada beberapa kasus di sini yang ada satu kasus di sini yang sempat saya dapati di tahun sebelumnya, yaitu 78 pegawai KPK yang terlibat pungli hanya disanksi minta maaf, teman-teman. Jadi gimana nanti pendapat teman-teman, silakan bebas berpendapat. Jadi di sini intinya 78 pegawai KPK hanya disanksi minta maaf, teman-teman. Apakah itu emang terlihat sudah cukup untuk sebagai sanksi terhadap mereka? Karena menurut saya ketika pelanggaran tersebut dilakukan oleh beberapa pejabat, maka hanya disanksi minta maaf itu sangat tidak adil bagi korban-korban yang telah mereka lakukan pungli tersebut atau pungutan liar. Jadi makanya menurut saya itu negara Indonesia kurang maju dari beberapa kasus tersebut. Salah satunya itu pungli. Jadi pungutan liar ini salah satu bentuk di mana negara kita sendiri tidak akan maju ketika pungli ini tidak akan istilahnya itu dimusnahkan, teman-teman. Karena pungli ini juga sangat berefek bagi negara kita ketika terus-terusan ataupun meluas pungli ini terjadi di mana saja kita berada gitu. Jadi demikian video di kali ini, teman-teman, pembahasan terkait pungli ataupun pungutan liar, di mana terdapat banyak di kalangan masyarakat bahwasanya tidak hanya orang-orang biasa ataupun masyarakat tersendiri yang melakukan pungutan liar ini, akan tetapi seorang pejabat pun banyak yang melakukan tersebut, dari berbagai oknum-oknum ataupun polisi yang melakukan pungutan liar ini. Jadi